Estubutu Muhtar MPD. Saya dosen di Universitas Islam Lamongan. Saya mengampu mata kuliah materi PAI MTS atau SMP pada prodi Pendidikan Agama Islam. Bidang keilmuan saya juga pendidikan agama Islam. Nah, LPS mata kuliah ini capaian mata kuliah materi PAI MTS atau SMP yang pertama, mahasiswa mampu menguasai bahan kajian keagamaan dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehingga tercipta iklim yang kondusif dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri dengan melakukan evaluasi berdasarkan materi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan potensi diri sebagai guru profesional maupun sebagai kepala madrasah. Pada LPS ini juga capaian prodi pada mata kuliah materi PAI MTS atau SMP. Yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan bahan kajian keagamaan. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, mampu melaksanakan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kemudian, mahasiswa mengembangkan potensi diri sebagai guru, sebagai manajer, dan sebagai pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur formal dan non formal. Nah, pada mata kuliah ini juga materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa itu ada 12. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Yang ketiga, menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Yang keempat, Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Yang kelima, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keenam, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketujuh, macam-macam sujud, ada sujud syukur, sujud cawi, dan sujud tilawah. Yang kedelapan, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang kesembilan, beriman kepada qada dan qadar. Yang kesepuluh, perilaku jujur dan menepati janji. Yang ke-11, ketentuan ibadah haji dan umroh. Yang ke-12 adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dari 12 materi ini itu juga ada pada materi PAI yang di sekolah-sekolah baik MTS maupun SMP. Nah, untuk selanjutnya video pembelajaran yang akan saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini mata kuliah materi PAI MTS atau SMP. Pada hari ini materinya berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita baca suratul Fatihah. Amin. Sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, mahasiswa perlu mengetahui kontrak kuliah. Nah, yang pertama, mahasiswa wajib hadir tepat waktu pukul 07.30 WIB sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengikuti 16 pertemuan selama 1 semester. Jika tidak hadir, maka bisa membuat surat izin. Kemudian yang ketiga,
ketiga, pada setiap pertemuan, nanti pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan praktek presentasi materi PAI MTS atau SMP sesuai dengan kelompok yang akan nanti dibagi materinya. Kemudian yang keempat, mahasiswa membuat tugas yang berupa membuat video pembelajaran atau konten yang berisi juga materi PAI MTS sesuai kelompok yang tadi, yang akan di-share ke Instagram dan modul ajar PAI. Kemudian mahasiswa juga mengikuti UTS dan UAS sesuai dengan jadwal, nanti akan di-share. Kemudian mahasiswa juga bisa aktif tanya jawab dan diskusi selama pertemuan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian pada mata kuliah ini adalah kehadiran itu sebesar 40%, kemudian tugas itu 20%, presentasi 10%, UTS dan UAS 15% masing-masingnya, dan totalnya adalah 100%. Saya harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Materi kali ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap-tahap. Jadi dimulai pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Al-Quran sendiri itu terbagi menjadi 30 juz, kemudian 114 surat dan 6.236 ayat. Nah, surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Walaupun di Al-Quran itu Al-Fatihah, tetapi yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Kemudian sunnah. Nah, sunnah ini berarti kalau dalam bahasa artinya jalan atau aturan, kebiasaan. Nah, kalau dalam istilah sunnah itu merujuk pada hal yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik itu ilmu, kemudian perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, maka landasan yang saya ambil dalam materi ini adalah 2 surat. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Coba kelompok 1 silakan Mbak Inayah maju ke depan membaca surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, terima kasih. Untuk surat An-Nahl ayat 64 kelompok 2 Mbak Hima silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, terima kasih. Isi kandungan dalam surat An-Nisa ayat 59 itu menekankan bahwa pentingnya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Nah, ketaatan kita kepada Rasulullah itu juga merupakan ketaatan kita kepada
Allah. Nah, bagaimana dengan ketaatan kita kepada pemimpin yang tidak baik? Maka kita tidak boleh mentaati pemimpin yang tidak baik. Contohnya melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang menyebabkan kemungkaran, itu tidak diperkenankan untuk taat kepada pemimpin. Sebaliknya, ketika pemimpin itu baik, maka kita taat kepada pemimpin. Kemudian kandungan dalam surat An-Nahl ayat 64 menekankan bahwa di sini menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana persoalan agama ketika ada perselisihan atau sebagai petunjuk menjelaskan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan arah kepada umat manusia. Karena apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, jadi menjadi sumber pedoman hidup umat manusia, mana yang baik, mana yang salah. Kemudian apa sih posisi hadis terhadap Al-Quran? Nah, posisi hadis terhadap Al-Quran itu sendiri adalah sebagai penjelas atau penguat dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, hadis juga menjelaskan secara rinci atau memperluas bahwasanya ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum atau masih mutlak. Nah, itu diperjelas oleh hadis. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama yakni bayan al-takrir, yakni penegasan. Di sini saya jelaskan bahwa contoh dari bayan al-takrir, penegasan, contohnya kasus riba. Di Al-Quran dan hadis itu jelas bahwa larangan riba haram hukumnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yakni larangan riba. Kemudian hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang melakukan riba atau makan riba, pemberinya, kemudian penulisnya dan 2 saksinya itu juga dihukumi berdosa. Jadi yang melakukan maupun transaksi maupun yang membantu transaksi itu juga merupakan perbuatan dosa dan hukumnya haram melakukan riba. Kemudian yang kedua yakni bayan al-tasyri'. Apa itu bayan al-tasyri'? Yakni penetapan hukum. Jadi kalau dicontohkan, maka di dalam Al-Quran itu ada larangan, tapi ada juga yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis. Contohnya larangan memakan binatang yang bertaring dan burung yang bercakar. Di Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi kalau di dalam hadis dijelaskan. Barang siapa Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang yang bertaring dan burung yang bercakar. Di situ hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, bayan al-tafsir, yakni penafsiran. Kalau dalam ibadah contohnya sholat. Di Al-Quran menjelaskan untuk perintah sholat. Tetapi di hadis dijelaskan sebagai penjelas untuk menjelaskan tata cara sholat. Nah, kalau dalam sosial juga ada juga sebagai penjelas. Contohnya saya contohkan di sini. Di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, saya bacakan artinya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu yang lainnya untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang dolim. Ayat ini tuh menekankan bahwa toleransi beragama itu terhadap agama lain itu diperbolehkan asalkan tidak membahayakan. Artinya agama lain tidak membahayakan kita, maka kita juga boleh bertoleransi.
toleransi, anjuran untuk toleransi. Kemudian di hadis riwayat Muslim, bagaimana diriwayatkan bahwa wahai manusia, hindarilah perilaku hiperbola, artinya melampaui batas. Sebab umat-umat terdahulu itu binasa karena sikap yang melampaui batas beragama. Hadis ini menekankan bahaya sikap dalam beragama. Contohnya misalkan karena saya Islam, yang lainnya kafir, gitu. Seperti kayak mengkafirkan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu seperti halnya melampaui berlebihan dalam beragama. Kemudian bayan al-nasah, ya ini penghapusan atau perubahan. Nah, ini contohnya seperti larangan Homer. Di surat An-Nahl ayat 67 itu belum ada larangan Homer atau haram, tidak. Di arti dari surat Al-67, dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Itu ayat yang tidak ada kata haram atau mengharamkan. Namun kemudian tahapan selanjutnya ayat lain menjelaskan bahwa bahayanya Homer dan lebih mudaratnya lebih besar dibandingkan daripada manfaatnya di surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian diperjelas lagi bahwa haram hukumnya Homer, yakni di surat Al-Maidah ayat 90. Dan itu juga dalam hadis juga dijelaskan bahwa Homer itu haram, gitu ya. Nah, ya silakan. Izin bertanya terkait yang Ibu jelaskan tentang sikap toleransi tadi. Nah, di era digital saat ini kan masih ada persepsi siswa tentang sikap intoleransi. Nah, intoleransi sendiri itu tidak hanya di agamanya saja, tapi di suku, di organisasi Islam yang dianutnya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita itu memahamkan bagaimana itu sikap toleransi yang sebenarnya, apalagi kita kan sebagai calon guru PAI. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara memahamkan kita sebagai mungkin Anda semuanya calon guru PAI untuk memahamkan nilai toleransi, bagaimana caranya? Bahwa bisa melalui pembelajaran Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebagai bayan al-tafsir, penjelasan. Di dalam penelitian saya yang terbaru juga, itu saya juga meneliti tentang bagaimana peran guru PAI dan persepsi siswanya ketika sudah diterapkan di dalam pembelajaran Al-Quran nilai-nilai toleransi, yakni berjudul tentang persepsi siswa terhadap nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam melalui pembelajaran Al-Quran. Hasil penelitian ini bahwa guru PAI ini punya peran penting. Jadi peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi melalui pembelajaran Al-Quran, di mana yang diajarkan ada nilai-nilai tawasud, yakni moderat, kemudian nilai-nilai tasamu, yakni toleransi, kemudian nilai tawazun, seimbang, artinya kita tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi kita ada di tengah atau wasatiyah. Kemudian nilai iktidal, adil. Nah, persepsi siswa yang kita teliti pada pembelajaran Al-Quran itu cenderung positif. Mereka memahami pentingnya sikap moderat, pentingnya sikap toleransi, pentingnya bagaimana keseimbangan dalam hidup beragama. Kemudian hasilnya pun dalam penelitian saya, itu pembelajaran Al-Quran, itu berfokus pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis itu sangat penting ya, tidak hanya di siswa, tapi melainkan juga pada mahasiswa. Saya juga dalam penelitian saya selanjutnya itu juga terkait dengan penegasan Al-Quran dan hadis. Tadi fungsi dari Al-Quran dan hadis yakni sebagai bayan al-takrir. Contohnya yakni saya ketika meneliti berkaitan dengan penerapan
Judulnya penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis pada mahasiswa. Di sini contoh yang saya garis bawahi adalah etika bisnis menghindari riba, dan itu tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 64 dan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah setiap orang harus beriman kepada Allah SWT, kepada Rasulullah dan ulil amri. Nah, contoh kita beriman adalah mentaati segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketika Rasulullah SAW segala tindakan, perkataan, perbuatan itu adalah sebagai teladan kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita patut untuk meneladani sikap amanah, fatonah, tablek, sidik yang diajarkan, diteladani oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus menaati pemimpin dan perintah atau para ulama. Tadi di awal saya menyinggung bagaimana dengan pemimpin yang tidak baik, maka kita tidak perlu mentaati. Kita berlaku sikap sopan, santun, dan kalau bisa menegur bahwa itu tidak baik, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga, ketika ada terjadi perselisihan pendapat terkait dengan masalah agama, kan wajar ya, misalkan ini golongan ini ada perbedaan pendapat, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana kita belajar untuk tidak hanya membaca, tetapi tafsirnya bagaimana, terjemahannya bagaimana. Nah, terus yang terakhir 5 adalah kita juga sering-sering membaca buku-buku yang berkaitan dengan hadis gitu. Bu, ya, bertanya, silakan. pada poin 4 itu adalah membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. Untuk kita calon guru PAI, apa metode Al-Quran yang tepat untuk mengajarkan untuk ke siswanya? Nah, pertanyaan yang bagus karena kita calon guru PAI ya. Metode Al-Quran itu sebenarnya banyak. Ada metode Yambu'a, ada metode Nahdiyin, ada metode Tilawati, ada metode Umi, ada metode Kiroati. Semua metode itu sebenarnya bagus. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, dalam pengabdian masyarakat, saya pernah mengajar metode Umi di salah satu sekolah bersama teman saya dosen. Kita menerapkan metode Umi di salah satu sekolah. Kemudian setelah kita menerapkan juga, kita juga menghitung bagaimana sih pengaruhnya metode Umi dengan cara membaca anak, hasilnya bagaimana, dan itu juga tertuang dalam artikel saya di dalam pengabdian masyarakat saya, yakni pengaruh penerapan metode Umi terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di MA Ma'arif Puter Kembang Bau. Dan hasil penelitian saya ketika menerapkan metode Umi, maka hasilnya sangat signifikan. Artinya ada 82,9 tergolong baik, pengaruhnya tergolong baik, dan cara membaca siswa membaca Al-Quran melalui metode Umi itu baik. Nah, metode-metode lain pun saya kira juga baik. Tadi yang saya bilang banyak, ada kelebihan, ada kekurangan. Semua punya cara masing sendiri-sendiri. Nah, tapi ketika saya meneliti metode Umi dan menerapkan pengabdian di salah satu sekolah ini, hasilnya baik. Yang terakhir, kata-kata dari saya yakni khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kita belajar Al-Qur'an, jangan lupa kita juga mengajarkan. Nah, kita kan guru PAI ya.
kita itu tidak hanya belajar saja, tapi kita harus juga mengajarkannya. Balighuni walau ayat, walaupun itu hanya satu ayat. Mengajarkan tidak hanya membaca, tetapi bagaimana isi kandungan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu juga kita ajarkan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak ada, saya cukupkan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di minggu berikutnya. Kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.